Para guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-K atau GTK HNK 35+ Kabupaten Sragen mengadu ke DPRD Sragen. Pada audiensi yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Sugianto hari Senin tanggal 3 Januari 2022, ratusan guru honorer ini mengeluhkan ketidakjelasan formasi sebab mereka yang lolos passing grade atau PG belum mendapat kejelasan. Mereka menyampaikan 7 tuntutan terkait para guru yang lolos PG atau passing grade. Di antaranya dengan penambahan formasi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K bagi mereka yang lolos PG di sekolah negeri. Selain itu, perlu penambahan formasi untuk mata pelajaran yang minim formasi seperti sejarah, PAI, dan bahasa Jawa. Perwakilan GTK HNK 35+ Bangun Supriyono menyampaikan guru yang lolos PG sejumlah 193 orang. Jumlah ini belum termasuk di SMA atau SMK yang totalnya sekitar 400 orang. Menurutnya, guru-guru itu mayoritas sudah mengabdi di atas 10 tahun. Pada P3K tahap kedua, mereka harus bersaing formasi dengan para guru tahap pertama yang lolos. Selain itu, harus bersaing dengan para guru swasta yang memiliki keuntungan nilai afirmasi dari sertifikat pendidik atau serdik yang dimiliki. Itu tidak imbang, karena apa? GTT yang ada di negeri itu karena tidak mempunyai SK dari kepala dinas, dari bupati, dari gubernur untuk ikut PPG, ikut serdik. Nah, rata-rata kita itu nanti kedesak, untuk tahap 2. Otomatis nanti tahap ketiga kita juga kalah bersaing lagi dengan serdik lagi. Itu belum formasi dengan yang lulus fresh graduate yang dapat serdik. Nah, itulah kita makin lama dengan adanya afirmasi dari pusat, guru yang ada di sekolah-sekolah negeri itu tergeser dengan guru yang ada di sekolah-sekolah swasta yang masuk ke ekspansi yang ada di negeri. Untuk memiliki serdik harus ikut PPG. Makin lama aturan dari pusat, guru di sekolah negeri akan tergeser oleh guru-guru dari sekolah swasta yang masuk ke negeri. Ini yang disampaikan oleh Bangun Supriyono. Para guru honorer itu juga mendesak agar mereka tetap mempertahankan di sekolah masing-masing. Selain itu, masa pengabdian mendapat nilai afirmasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Bapak Suwardi, menyatakan akan berupaya mengakomodasi tuntutan para guru honorer itu selama masih bisa memungkinkan. Beliau menjelaskan formasi tahap pertama sudah terisi, sedangkan sisanya sesuai regulasi pusat. Sedangkan pihaknya dari Disdikbud Sragen belum mengetahui terkait seleksi P3K periode atau tahap ketiga. Minimal yang paling penting adalah dasarnya adalah regulasi yang harus ada. Itu kan beberapa hal yang diajukan, yaitu kita pelajari, yang kita bisa akomodasi ya segera kita masing, mungkin yang akan datang akomodasinya ya kita itu saja. Sama sebetulnya adalah pemerintah juga membutuhkan dengan mereka karena dengan ketentuan yang ada, kondisi yang ada kan belum semuanya bisa diakomodasi kan itu. Pak, kendalanya apa ketika di lapangan mereka sebenarnya lulus tapi tidak dapat formasi? Apakah memang benar formasinya terlalu sedikit? Enggak ya, kan gini, formasi ini kan sisa formasi yang tahap pertama. Ya, kan tahap pertama sudah terisi, yang sisanya itu kan sesuai dengan regulasi pusat, pemerintah pengisian kan bisa diisi dari orang lain. Manakala satu formasi dilamar oleh beberapa orang yang tentunya yang paling tinggi nilainya kan gitu toh, itu misalnya kan seperti itu. Nah, memang dari pemerintah pusat kan pengisian seperti itu. Nah,